Halo teman-teman semua, balik lagi nih bersama aku di channel Kotak-Katik Android. Dan hari ini kita bakal nge-review Tecno Pova 5 Pro 5G teman-temannya. Jadi di video aku sebelumnya aku udah unboxing Tecno Pova ini. Dan hari ini kita bakal review lebih lanjut. Kita bakal lihat fitur-fiturnya, kita lihat speknya juga, dan kita lihat performanya juga dari Tecno Pova 5 Pro 5G ini teman-temannya. Nah, sebelum kita lanjut ke reviewnya teman-teman ya, buat teman-teman yang mungkin mau ngecek harga terupdate dari Tecno Pova 5 Pro 5G, bisa aja langsung ke deskripsi video ini. Di situ ada link official store-nya dari Tecno, dan di situ teman-teman bisa cek harga terupdate dari Tecno Pova ini yang harganya 2 jutaan udah 5G teman-teman ya. Nah, mengingat ini juga akhir tahun, mana tahu teman-teman bisa dapat harga spesial nih ya di official store-nya Tecno, dan teman-teman bisa langsung cek aja. Oke, langsung aja nih kita ke reviewnya. Oke, yang pertama kita bahas dari segi desainnya teman-teman ya. Aku suka banget dari segi desainnya ini. Ini desain mecha, dan ini aku pilih warna yang varian Dark Illusion teman-teman ya. Warnanya agak kebiru-biruan gitu, teman-teman bisa lihat. Dan di bagian belakang itu udah ada lampu LED-nya yang dia bisa nyala saat teman-teman itu nerima notifikasi, nerima telepon, maupun teman-teman dengerin musik. Dia bakal ngikutin beat musiknya. Lampu bagian belakangnya ini keren banget sih kalau menurut aku. Nah, buat teman-teman yang gak suka lampu LED-nya, ini fitur juga bisa teman-teman matikan di menu setting. Jadi ya teman-teman bisa pakai layaknya HP biasa aja, nggak perlu ada lampu-lampuan. Untuk bagian belakang, di bagian belakang itu ada tulisannya Tecno Pova ya. Di bagian ujung di belakang ada tulisannya Tecno Pova. Ini keren banget sih desain bagian belakangnya ini. Kayak ada tekstur, tapi ini sebenarnya ini layer. Di bagian dalamnya ini ada kayak lapisan gitu yang buat dia desain kayak mecha, kayak robotik gitu, kayak desain gaming gitu ya. Untuk bagian atas ada speaker ya, ada di bagian bawah juga ada speaker, jadi dia udah stereo, udah enak untuk dengerin musik ya teman-teman. Untuk di bagian samping itu udah ada tombol power dan tombol volume, ini di bagian samping sebelah kanan, dan tombol powernya ini sekaligus berfungsi sebagai fingerprint yang responnya bisa dibilang cukup cepet ya teman-teman tuh. Dia bisa langsung nyala. Untuk bagian sebelah kiri itu ada slot SIM card yang terdiri dari dual SIM nano dan satu micro SD card. Jadi teman-teman bisa upgrade storage-nya teman-teman ya. Untuk di bagian bawah sendiri ini udah ada port Type-C dan audio jack ya. Ini ya untuk ngecas fast charging teman-teman ya. Oke, untuk layarnya jujur banget aku suka layar dari Tecno Pova 5 Pro 5G ini. Walaupun layarnya belum AMOLED, tapi udah bisa memanjakan mata kita karena dia udah ngasih refresh rate 120 Hz, dan itu udah mantap banget ya teman-teman dengan layarnya yang 6,78 inci dan pas di genggaman kayak gini enak banget feel-nya. Untuk refresh rate sendiri bisa disetting teman-teman ya. Kalau teman-teman mau yang 120, mau yang 90, atau mau otomatis aja, teman-teman tinggal setting di menunya. Oke, untuk letak kamera depannya jujur aja aku suka punch hole kayak gini ya, dibandingkan dengan water drop yang masih nyatu sama bezelnya. Ini kameranya keren banget. Ini kamera depannya 16 megapiksel, dan untuk kamera utamanya di bagian belakang itu ada dua ya. Yang pertama itu kamera utamanya 50 megapiksel, dan ada kamera depth-nya juga. Untuk kecerahan layarnya aku udah coba, dia berada di 580 nits ya, di bawah sinar matahari masih lumayan kelihatan layarnya, walaupun nggak kelihatan jelas, tapi ya masih bisa dioperasikan di bawah teriknya sinar matahari teman-teman ya. Untuk chipsetnya sendiri, Tecno Pova 5 Pro 5G ini udah dibekali dengan chipset darinya MediaTek Dimensity 6080 ya teman-teman, dengan fabrikasinya udah 6 nanometer, dan dia udah support dengan 5G. Untuk GPU-nya sendiri dia pakai Mali G57 ya, untuk menunjang performa teman-teman saat bermain game. Untuk skor Antutu versi 10 dia tembus di angka 400 ribuan ke atas ya teman-teman, dan di Geekbench 6 dia tembus di single core-nya itu 765 poin, dan di multicore dia dapat di 2048 poin ya teman-teman ya. RAM-nya sendiri Tecno ini udah ada total RAM 16 GB dengan rinciannya 8 RAM
utama dan 8 RAM virtual atau extended RAM teman-teman ya. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah 8 RAM utama ditambahkan lagi dengan RAM virtual sebanyak 8 GB, dan ini bisa teman-teman atur, teman-teman mau pakai 5 GB kah, mau ditambah 5 GB kah, mau ditambah 8 GB maupun ditambah 3 GB. Jadi di settingan teman-teman bisa setting untuk expansion RAM. Nanti smartphone teman-teman bakal ngeribut ulang dan dia bakal ngasih RAM tambahan biar performanya itu lebih jos ya. Tecno Pova 5 Pro nggak hanya ngasih RAM yang besar, tapi dia juga ngasih internal atau penyimpanan yang cukup luas dan leluasa ya teman-teman, yaitu 256 GB dan dia udah UFS. Dan semua itu didukung dengan baterai sebesar 5000 mAh teman-teman, dan dia udah ngasih charger ya. Lagi-lagi kita dapat adapter charger di dalamnya. Kebanyakan smartphone sekarang udah pada hilang nih adapter chargernya teman-teman ya. Tapi di Tecno Pova 5 Pro 5G mereka masih ngasih adapter charger, baik kabelnya juga ya, dan untuk adapter chargernya itu 68 watt. Tahu nggak sih teman-teman, kemarin aku coba ngisi daya dari 13% ke 100% hanya 40 menit aja udah tembus tuh 100% ya, keren banget nih. Dan aku udah pakai HP ini tuh untuk daily driver sehari-hari. Aku pakai ini udah sekitaran 3 minggu dan aku ngecas pagi 100%, aku pulang kerja di sore harinya itu masih sisa baterai 40%. Sesuai namanya, Tecno Pova 5 Pro 5G ini dia udah 5G teman-teman. Jadi di harga 2 jutaan teman-teman udah dapat smartphone gaming dan udah 5G. Jadi bisa tahan untuk jangka panjang ya teman-teman ya. Kebanyakan smartphone sekarang di harga segitu ya masih 4G dan dia udah 5G. Tecno Pova 5 Pro ini juga dia punya fitur NFC. Buat teman-teman yang mau ngecek kartu tol bisa langsung ditempelin aja di bagian belakang. Tapi jangan lupa untuk diaktifin dulu nih NFC-nya. Aku juga udah ngetes main game dengan Tecno Pova 5 Pro 5G. Yang pertama aku tes yaitu PUBG Mobile. Dia udah dapat settingan smooth ultra dan saat aku mainin sangat nyaman banget. Dia FPS-nya bertahan di 39 FPS dan itu sangat worth it banget. Aku juga nyoba main Mobile Legend. Nah, di settingan grafis Mobile Legend dia udah bisa rata kanan teman-teman ya, tapi frame rate-nya itu kayak dibatasi gitu. Aku nggak tahu kenapa frame rate-nya hanya dapat di sekitaran 60-an aja. Sesekali naik ke 70-80 tapi balik lagi ke 60-an. Aku nggak tahu kenapa. Aku setting di settingan super ultra ya, super high juga. Dan rata-rata di 60 ya. Tapi untuk main Mobile Legend memang udah mantap banget ya. Grafisnya juga udah enak banget dilihat. Dan keren banget sih pokoknya. Main Mobile Legend sekitar 1 match ya kira-kira hanya ngabisin baterai sekitar 5% aja. Jadi konsumsi baterainya juga lumayan irit teman-teman ya. Aku juga nyoba main game berat yaitu Genshin Impact ya. Jadi Genshin Impact ini gak di semua smartphone bisa, tapi di Tecno Pova 5 Pro 5G ini dia udah bisa main Genshin Impact walaupun di settingan nyaman itu yaitu di lowest 30 fps, tapi aku coba di lowest 60 fps masih bisa dimainin dengan nyaman walaupun sesekali ada nge-stuck gitu ya. Dia dapatin sekitar 40 fps lah ya. Jadi aku coba setting lagi di low 60 fps juga demikian ya, frame rate-nya juga agak naik-naik turun tapi masih nyaman dan masih bisa untuk main Genshin Impact ya teman-teman. Yang suka main Genshin ini oke banget sih. Tadi aku lupa bilang teman-teman ya, kalau Tecno Pova 5 Pro ini dia udah ada gyroscope hardware. Jadi gyroscope-nya udah hardware bukan lagi software, bisa mendukung performa teman-teman saat main game lebih jos ya. Karena Tecno ini desain untuk HP gaming ya, tentunya dia ada game mode yang teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman biar bisa buat teman-teman main game lebih nyaman ya teman-teman. Selain itu dia juga ada fitur bypass charging. Ini fitur yang cukup menarik teman-teman ya, buat teman-teman yang suka main HP atau main game dalam jangka panjang ya. Teman-teman bisa aktifin fitur bypass charging. Jadi teman-teman bisa main HP sambil ngecas dan aman. Jadi pengecasannya itu nggak ke baterai dan langsung ke motherboardnya, dan itu buat baterai teman-teman tetap awet walaupun dimainin sambil ngecas. Ini fitur yang bisa dibilang cukup dibutuhin buat teman-teman yang suka main game jangka panjang. Tecno Pova 5 Pro 5G ini juga dia punya pendingin bawaannya sendiri yang udah tertanam di dalamnya, yaitu Vapor Chambers namanya, dan itu fitur pendingin yang mereka ngeklaim bisa menjaga suhu smartphone teman-teman tetap stabil dalam pemakaian ya.
Untuk kamera dari Tecno Pova 5 Pro 5G ini dia ada beberapa menu. Di situ ada AI ya teman-teman, ada efek beauty juga dan banyak efek-efek lainnya yang bisa teman-teman pilih untuk menunjang fotografi teman-teman ya. Ini keren banget sih ya. Dan ini dia aku tampilin beberapa hasil dari aku ngambil gambar dengan menggunakan Tecno Pova 5 Pro 5G. Untuk kualitas videonya sendiri, dia udah bisa tembus di 4K 30 fps ya. Teman-teman kalau mau yang 60 fps bisa set aja di 1080p, dia bisa dapat 60 fps. Ada salah satu fitur yang keren banget di Tecno Pova 5 Pro 5G ini saat teman-teman ngambil rekaman video. Dia bakal ada menu Ultra Steady dan itu bisa buat tampilan video yang teman-teman ambil jadi stabil ya teman-teman. Ini contohnya nih, tanpa dan dengan adanya Ultra Steady. Teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya. Untuk kamera depannya juga keren banget ya. Kalau misalnya teman-teman di dalam keadaan yang low light, teman-teman bisa aktifin flash dan di bagian depan itu udah ada lampu flashnya. Jadi teman-teman yang mau selfie di tempat yang kurang cahaya, ini lampu flash bisa menunjang banget nih performa dari kamera depannya dan teman-teman bisa dapat hasil gambar yang oke punya dengan kamera depan. Nah teman-teman, jadi itu dia semua yang udah aku coba selama 3 minggu pakai Tecno Pova 5 Pro 5G ini ya teman-teman. Ini aku jadikan jadi daily driver aku selama 3 minggu belakangan ini dan aku belum nemu kendala apa-apa dan ini masih nyaman banget dipakai dan aku suka desainnya, ini keren banget ya. Banyak yang ngeliatin aku pakai dia kiranya aku pakai HP mahal gitu ya, padahal ini HP yang harga cuma 2 jutaan aja dan desainnya udah keren kayak gini ya. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja nih ke linknya di bawah ya, di official store-nya Tecno. Nggak perlu khawatir teman-teman, itu link officialnya dan dijamin asli original dan barangnya bagus banget ya teman-teman. Mungkin aku rasa hanya ini aja ya. Buat teman-teman yang mau ditanyain bisa langsung aja ke kolom komentar dan kita jumpa lagi nih di video selanjutnya. See you dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton channel ini.